Selamat pagi semuanya. Untuk kuliah sekarang tuh kan jam 6.30. Kalian udah sarapan belum? Belum? Wah, tapi mudah-mudahan nggak lapar ya. Tapi tenang, karena kuliah ini kuliah praktik, jadi kalian bisa santai-santai aja ya. Asal eh, tetap kondusif. Dan kalian juga bisa loh sambil minum teh atau minum kopi biar nggak ngantuk. Karena saya tahu emang kuliah pagi-pagi rasanya ya membosankan gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalian betah ya untuk menyaksikan materi kuliah hari ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perkembangan software-software grafis. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang eh, apa sih itu bitmap, vektor, dan publishing. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Belum? Oke, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke materinya. Nah, bitmap dan vektor merupakan dua jenis kategori gambar atau image di dalam komputer grafis. Pemahaman tentang perbedaan kedua jenis gambar ini akan sangat membantu kita dalam membuat dan mengedit gambar digital. Nah, pertama kita akan membahas tentang bitmap. Bitmap biasa disebut juga dengan gambar raster, merupakan kumpulan kotak-kotak kecil atau yang biasa kita sebut sebagai pixel. Nah, titik-titik piksel tersebut ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu dengan nilai-nilai warna tersendiri yang secara keseluruhan akan membentuk sebuah tampilan gambar. Gambar bertipe bitmap ini sesungguhnya merupakan mozaik dari ribuan atau jutaan piksel. Ketika bekerja dengan gambar bitmap, maka kita akan mengedit piksel-piksel yang merupakan bagian dari sebuah objek gambar. Nah, tampilan bitmap ini mampu menunjukkan kehalusan gradasi warna dan bayangan dari sebuah gambar. Karena itu, tipe bitmap merupakan media elektronik yang paling tepat untuk gambar-gambar, seperti misalnya perpaduan warna yang rumit seperti foto, lukisan digital, ilustrasi, dan lain-lain. Maka dari itu, gambar bitmap sangat tergantung dengan resolusinya, karena setiap gambar mempunyai jumlah piksel yang pasti. Oke, ada yang mau ditanya sejauh ini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Selain gambar bitmap, kita juga mengenal gambar vektor. Apa itu gambar vektor? Nah, gambar vektor ini terbentuk dari garis dan kurva, hasil dari perhitungan matematis dari beberapa titik, sehingga membentuk suatu objek gambar. Vektor menampilkan sebuah gambar berdasarkan perhitungan koordinat geometris dari gambar tersebut. Nah, tampilan gambar vektor ini, walaupun sifatnya relatif lebih kaku dibanding tampilan bitmap, namun kualitasnya tidak bergantung kepada resolusi gambar. Selain itu, gambar bertipe vektor bisa juga kita ubah-ubah ke berbagai ukuran, dan juga dapat dicetak dengan tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail dan ketajaman gambar. Maka dari itu, tampilan vektor merupakan pilihan terbaik ketika menampilkan gambar-gambar yang harus bisa mempertahankan ketajaman garis dan warnanya. Kemudian, ini merupakan contoh perbandingan antara gambar bitmap dan gambar vektor. Di sebelah kiri, kalian bisa melihat itu adalah contoh gambar bitmap. Ketika diperbesar, maka foto tersebut akan terlihat pecah. Karena gambar bitmap ini, seperti yang kita sudah ketahui bersama, terdiri dari gabungan beberapa piksel. Kalau kita zoom, maka piksel-piksel itu akan semakin terlihat jelas. Kemudian, perbandingannya ada di sebelah kanan, yaitu gambar vektor. Di situ, kita bisa melihat, mungkin kelihatannya gambar di gambar vektor itu kan lebih kartunis ya, lebih tidak mendekati nyata. Beda dengan gambar bitmap yang merupakan foto aslinya. Nah, ketika kita zoom gambar vektor, maka tampilannya tidak akan pecah karena gambar vektor itu adalah terdiri dari kurva-kurva dan garis-garis. Berikutnya,
Nah, ini adalah jenis gambar ketiga yang harus kita ketahui sebagai desainer, yaitu gambar publishing. Nah, publishing ini berkaitan dengan mata kuliah ini karena penggunaannya khusus di Adobe InDesign yang mendukung untuk keperluan percetakan, di mana biasanya digunakan untuk pengolahan layout desain dengan banyak halaman, mempermudah desain dengan banyak halaman, misalnya majalah, company profile, dan lain-lain. Kemudian penggunaan gambar bitmap dan vektor bisa juga digunakan untuk sebagai bahan untuk layout, di samping pengolahan teks yang biasanya lebih dominan. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan gambar bitmap dan vektor. Misalnya untuk gambar majalah-majalah atau brosur itu biasanya menggunakan jenis gambar gabungan ya antara bitmap dan vektor, dan juga publishing tentunya. Untuk foto-foto di cover majalah ini misalnya, kalian bisa lihat itu merupakan jenis gambar bitmap. Sementara untuk logo seperti logo Sony Ericsson itu merupakan salah satu contoh penerapan dari gambar vektor. Nah, di sini juga kalian bisa melihat ya contoh lainnya. Misalnya contoh potret ilustrasi nih yang ada di gambar pojok kiri atas. Di situ ada dua gambar potret ilustrasi. Yang sebelah kanan itu merupakan contoh ilustrasi dari gambar bitmap. Sementara yang sebelah kiri itu gambar bitmap, yang sebelah kanan adalah gambar vektor. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Ada yang tahu? Nah, nggak ada? Oke. Yang sebelah kiri itu disebut gambar bitmap karena kalau kita lihat secara sekilas, gambar itu terlihat gradasinya tuh lebih halus, dan kalau misalnya kita zoom pasti muncul pixel-pixelnya juga gitu, agak pecah mungkin karena ilustrasinya dibuat menggunakan software pengolah gambar bitmap seperti Adobe Photoshop misalnya. Kalau yang sebelah kanan, kalau kita zoom mungkin itu tidak akan pecah karena ini merupakan contoh dari penerapan gambar vektor yang biasanya dibuat menggunakan software seperti Adobe Illustrator. Selain itu, untuk tipe gambar publishing, kita juga bisa melihat nih di sini ada contoh brosur dari Texas Chicken misalnya. Di situ untuk pengolahan teks dan fotonya bisa menggunakan software seperti Adobe InDesign yang memang khusus untuk publishing. Berikutnya. Oke, mungkin sejauh ini ada yang mau bertanya nggak seputar materinya? Tidak ada? Kalaupun tidak ada, kalau begitu saya bisa anggap kalian sudah mengerti. Dan oleh karena itu, saya sebagai cara agar kalian bisa lebih mengingat materinya, saya meminta kalian untuk membuat rangkuman dari materi hari ini. Dan rangkumannya itu cukup singkat aja, mungkin sekitar ya 100-200 kata. Itu kalian bisa tulis rangkumannya di sistem LMS di Telkom University ya. Kalian bisa upload tulisan rangkuman kalian di situ, dan kita akan bahas bersama-sama di pertemuan minggu depan. Dan mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun kalian ada pertanyaan di luar setelah perkuliahan ini berakhir, kalian bisa menanyakan di sistem LMS-nya, di bagian forum atau di bagian chat. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan kita minggu ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.